gereja bang, ditolak pembangunan gereja bang. Di mana Dibacok. gereja itu dibongkar? Di mana gereja itu dibongkar? Aceh Hah? bang, Aceh. Aceh gereja dibongkar. Aceh itu mayoritas Islam di sana. Kalian paling 3 orang, 5 orang bikin gereja di tengah-tengah umat Islam. Ya dibongkar lah, ada aja kalian itu. Oh, jadi kalau misalnya Tiga di orang daerah gimana, Bang? mayoritas Kristen kami bongkar masjid, salah nggak bang kalau gitu bang? Ya kalau cuma 2 orang, ngapain dari ke masjid? Itu gila namanya. Emang gila itu ya bang. Itu cuma 2. Tapi bang, tetap aja lah bang, itu perbuatan yang salah lah bang Zuma. Karena kan kita kan dasar negara kita kan Pancasila bang, bukan apa bang, Syariah bang. Cuma nggak tahu Pancasila dia. Bang Jo, Bang, Siapa pelakunya? di jaringan apa Bang? Gini bang, maksud saya. Enggak, saya tanya dulu Anda. Bukan, 2023 berapa banyak umat Islam yang meninggal di tanah Papua? Baik itu yang polisi, baik itu tentara, baik itu sipil. Saya mau tanya sama Anda, pelakunya beragama apa? Jawab. Itu kan sering nggak ada hubungannya bang, karena mereka kan bang bersenjata bang. Giliran kayak begitu nggak ada hubungannya. Padahal Tujuan dari Papua, KKP. padahal Papua itu mau dijadikan sebagai tanah apa? Tanah apa? Hah? Mau dijadikan apa Papua itu oleh Kristen? Mau jadikan apa? Kalau itu saya Yerusalem kurang tahu, kedua. Mau dijadikan tanah Yerusalem. Bang. Kapan itu bang dibikin bang? Oh, kapan itu? Ah, inilah hebatnya. Yang kecil-kecil di Islam Anda lihat, tapi yang besar-besar di agama Anda nggak lihat. Hah? Mau dijadikan sebagai tanah Injil, mau dijadikan sebagai Yerusalem kedua, entah macam-macam apalah yang mau dibuat di sana. Loh, kalau Seakan-akan kita- di situ adalah tanah nenek moyang mereka. Seakan-akan mereka yang berjuang Papua merdeka. Kalau misalnya kita membahas aparat videonya Bang. Bang Aku Zuma. lihat videonya orang OPM membantai itu Bang. Sampai ada perempuan Jadi kalian itu- kerajanya disiksa. Kalian tuh kayak paling merasa, Ada paling videonya, hero, ada videonya. paling. Kan melakukan Hmm. mereka kan melakukannya kan bukan karena agama Kristen bang. Terus juga Alamak. Bang, Lalu ini, Bang, apa? belajar dulu, Cuma Oke, belajar. oke. Saya tanya sama Anda, apa yang umat Kristen lakukan sehingga bisa dikatakan itu adalah agama Kristen? Contoh, apa tuh? Yang Kristen lakukan, yang bisa kami katakan bahwa oh ini agama Kristen. Apa yang kalian bisa lakukan? Contoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu apa? Nih internet nih. itu bang OPM itu bang tidak mandang bulu bang. Enggak, saya tanya dulu, internet mana dalilnya internet? Kuceluk dalam Bible. Bukan Internet. saya bang, bukan saya yang bilang internet Internet itu bang. Kristen, wah paling pintar. Iya Kristen itu pintar. Oh, pintar apa? Pintar ngibul. Kalau Bukan, pintar ngibul itu listrik, Kristen. semua Jangan itu kau Kristen, Bang. bawa teknologi, jangan. Kalau ku baca Biblemu itu bukan teknologi yang ada di sana. Kucuk Apa yang logi. kau buat? Jangan. bilang- Saya Biblenya tanya apa? sama kalian, saudara-saudara Kristen, tolong tunjukkan perilaku yang kalian lakukan yang mengatasnamakan agama itu apa? Coba. Apa? Bang, kasih bang. Kasih. Berapa banyak perbandingannya antara ayat kasih di dalam Bible dengan ayat pembunuhan di dalam Bible? Ayo. Ayo. Bible itu apa bang? Bible itu apa? Bible itu surat kabar robek. Puas kau. Nah itu goblok namanya. Biar nggak apa-apa, yang penting benar. Nah sekarang saya tanya samamu, saudara bos, kau diam dulu. Anak cumi diam. Saya tanya samamu, saudara bos, berapa perbandingan ayat kasih dan ayat perintah membunuh di Bible? Jawab. Kalau kita hitungnya dari perjanjian lama, ya perintah membunuh lebih banyak bang. Wah bagus, hebat kau. Terus kenapa kalau orang Kristen membunuh, kamu tidak mengatakan itu adalah perintah Bible? Sementara Anda sendiri mengakui bertaburan perintah membunuh di dalam Bible. Kenapa Anda jadi kucluk? Kamu kurang belajar namanya. Kan dia memang kucing Bang. Hadapkan saya dengan pendetamu yang pernah belajar sampai ratusan tahun. Biar kukunya ginjalnya sekalian.
Sekarang kalau Anda mengatakan ajaran kasih, yang mana ajaran kasih yang kalian lakukan? Tunjukkan kepada saya. Mana itu? Kami Satu kami aja. sekarang Kristen, Bang. Kami menerapkan itu perjanjian baru, Bang, untuk penerapan Saya dalam minta mana ajaran kasih yang ada di Kristen yang umat Islam tidak lakukan. Tunjukkan. Seperti ini. Mana? Yang ngomong ini. Ada. Mana? Tunjukkan ajaran kasih yang Kristen lakukan di Indonesia ini khususnya. Dan apa manfaatnya agama Kristen di Indonesia? Tunjuk satu aja. Manfaat agama Kristen untuk Indonesia itu adalah satu. Tunjuk. Sekarang saya minta. Apa manfaatnya agama Kristen di Indonesia ini? Ada enggak untuk negara? Ada tidak? Satu aja. Manfaat agama Kristen ada di Indonesia. Ada tidak manfaatnya untuk negara ini? apalah aku bilang, Bang, rantai makanan lah, Bang. Rantai makanan. Tak ada, Bang. Agamamu itu tak ada manfaatnya. Untuk bangsa kita itu nggak ada. Orang-orangnya iya, tapi agamanya tak ada. Memang Kristen itu agama ya? Bukan agama, partai. Nah, itulah. Makanya banyak belajar Ya, dulu, Bang. tunggu, ini tantangan buat kalian. Tunjukkan satu manfaat agama Anda itu untuk negara kita ini. Apa? Weh, Wildy, kau nggak usah ngomong-ngomong kau, Wildy. Aku ngomong sama Bang Zuma ini, kau nggak usah ikut campur kau. Lanjut. Kok jadi ribut kalian? Pembicaraan kau dari tadi kau ya. Dari tadi udah kesel kali aku naik kau. Kau potong-potong pembicaraan kami. Aku ngomong sama Bang Zuma, samamu. Weh, sesama otak jangan saling mendahului. Ayo Bang, tunjukkan. Sama Oten ini si Willy, bukan Oten deh ini. Oh, dia, Baluam. Oten tapi menghina agamanya sendiri. Goblok namanya itu. Ayo, Bung, ayo. Lanjut Bang Suma, lanjut Bang Suma. Ya, kita ingin tahu apa manfaat agama Kristen ini untuk negara kita itu apa? Kami kangen, pingin tahu. Apa Bang, mengasihi musuhmu Bang? Apa itu Bang? Siapa musuhmu di Nusantara ini? Saya sendiri sebagai umat Islam tidak pernah merasa kalian itu musuh. Kalian itu adik-adik saya. Kalian itu saudara-saudara saya. Bukan musuh. Justru kalian menganggap kami musuh. Parah. Musuh kita itu penjajah Belanda, koruptor yang mayoritas beragama Kristen. Itu musuh kita. Iya Bang, benar Bang. Ah, itu dia. Nah, manfaatnya agama Anda di negara ini apa kira-kira? Ada nggak? Mungkin untuk sekarang saya belum bisa lah menjelaskannya Bang. Nah, memang nggak ada, saudaraku, nggak ada. Nggak ada. Kita nggak butuh agama Kristen, tapi kita butuh oknumnya. Karena kalian adalah saudara-saudara kita. Kita adalah warga negara yang punya hak sama-sama untuk menghirup kemerdekaan. Tapi kalau dari segi agama, mohon maaf, tak ada gunanya. Agama Anda itu nggak ada gunanya untuk negara kita. Nggak ada. Berbeda dengan Islam. Uang zakatnya berguna, uang hajinya berguna. Dan itu semua perintah-perintah dari dalam Al-Quran. Nah kan? Ilmu pendidikannya berguna. Semuanya bermanfaat. Dan yang paling berguna bagi bangsa ini adalah semangat juang jihadnya umat Islam itu yang berasal dari Quran. Coba ada yang macam-macam untuk negara kita ini. Kalian apa? Kasihi musuhmu. Ya kan? Sampai-sampai apa? Orang-orang Kristen ketika datang penjajah, kan tidak mungkin orang Kristen dijajah Belanda, habis itu hari Minggu mereka sama-sama, kita berhenti saling jajah dulu ya. Kenapa? Ini kan Minggu coy. Oh iya, masuklah kalian ke rumah ibadah kalian, nyanyi-nyanyi di sana. Hari yang suram kita lupakan, hari ini hari Tuhan, mari kita ciuman kudus. Begitu kebaktian selesai, kalian keluar dari rumah ibadah. Hitungan ketiga, kalian saling membelakangi. Satu, melangkah saling membelakangi. Dua, hitungan ketiga langsung balik saling menembak. Tak. Itu terjadi rupanya. Gak mungkin.
Makanya aku bilang kalian itu ajaran kasih. Kalian memfasilitasi gereja, kalian membuatkan gereja, kalian menjadi tukangnya gereja mereka, kalian yang membuat kemudian berikan tanah, kalian yang membersihkan rumah penjajah, kalian yang menyiapkan kemudian kursinya, kalian menyiapkan semua alat-alat lampunya, penerangnya. Kalian kenapa kalian itu mengasihi musuh kita? Kalau Islam tidak, siapa lu? Lu jual gue borong, itu Islam. Itu yang dibanggakan negara ini. Maka lapisan kedua setelah TNI itu umat Islam di negara ini. Kalau yang lain itu lewat, yang lain dilempari tulang, udah, aduhai. Tapi kalau Islam jangan coba-coba. Sejengkal tanah negara kami akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan bersama dengan TNI. Tapi coba Kristen, mau ndak? Tidak bang, kenapa? Kami mengasihi musuh paman. Oh yes. Oh musuh lagi datang, kenapa? Mau mendirikan gereja. Oh mari kita berbondong-bondong. Ada yang bikin kolak, ada yang bikin pisang hijau, ada yang bikin es campur. Habis itu dibawa ke mereka yang sedang bekerja untuk mendirikan rumah ibadahnya musuh. Itu kalian, kami kagak. Makanya umat Islam itu sekali alif nggak berubah menjadi ba, nggak berubah menjadi jim atau yang lain. Kalau kalian kagak, itu bedanya kita. Bayangkan itu hal sepele, itu hal sepele. Dan yang harus menjadi perenungan kalian itu adalah kenapa saya menjadi pengikut agama penjajah? Ada apa dengan cinta? Kan gitu. Tanya sama bapak ibu, bapak yang menjajah Nusantara ini kan dulu beragama seperti agama kita. Ya, kitabnya kan ini yang kita pegang. Ya, Tuhannya kan yang kita sembah juga. Ya, rumah ibadahnya kan gereja. Ya. Terus kenapa kita sama dengan mereka? Apa latar belakangnya rupanya? Oh, dulu kakekmu ini paling jago mengusir mereka. Oh ya? Masa? Jadi kalau hari Minggu kalian sama yang menjajah itu sama-sama ibadah. Oh iya, kami rebutan duduk di depan. Yang paling belakang itu menir-menir. Kami yang pejuang ini kakekmu di depan duduk. Wah mereka takut. Karena kenapa? Kami pegang bambu runcing, mereka pakai pistol. Wah pandai kali lah kakekku ini ya. Oh iya dong. Lalu yang berkhutbah siapa? Ganti-gantian kami. Kadang penjajah, kadang kami yang berjuang. Mama kalau kami naik ke atas, giliran kami yang berkhutbah, kami kasih ajaran-ajaran. Ya kitab Maleakhi, kami masuk kemudian mengajarkan tentang Galatia 1, Galatia 2. Tapi kalau mereka yang berkhutbah, mereka ulangan 20. Imamat, bilangan, Yeskiel di bawahnya dan seterusnya. Oh begitu, iya. Jadi kalau sudah ibadah ciuman kudus sekalian mama, papa. Oh iya. Tapi setelah 3 langkah dari gereja kami baku babat. Maksudnya gimana? Kami sama-sama anti peluru nak. Paman. Sejak kapan burung gagak berbulu putih? Gak mungkin itu terjadi. Tanyalah coba. Ayah, ibu kenapa nduk? Ini kok kita punya agama kayak begini? Emang kakek kita dulu pejuang? Oh iya, namanya terpampang. Di mana? Di gereja. Alamak. Cobalah teman-teman, pikirkan itu. Kita pikirkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Indonesia, Islam dan seterusnya, kurang apa lagi umat Islam ini? Coba, kurang apa kami? Ada putusan, uang haji dipakai dulu untuk infrastruktur. Ada umat Islam goyang? Tidak. Perpuluhan ada nggak dipakai untuk negara ini? Ada ada. Apa tuh? Bencana alam. Oh ya, tapi tenda-tendanya di situ ditulis. Wah, dari gereja ini. Siapa yang mau dibantu si gratis sekolah, berobat ini dibaptis dulu tapinya. Enak kan? Itulah saudara-saudara. Jadi kalian berdampingan dengan kami dari kecil. Ada yang hina kalian. Penyembah Yesus, penyembah manusia ada. Ada. Kalian adem dengan umat Islam. Sejak anak-anak kalian main dengan anak-anak Islam. Begitu mereka selesai main, mereka ke masjid ngaji. Pulang dari masjid mereka dengarkan ceramah. Begitu ketemu kalian, ada kalian dihina? Tak ada. Meskipun kalian minoritas, kalian kami sayangi. Coba tuh bayangkan. Itu fakta bung. Baru-baru ini lah kemudian baru kita melek diskusi. Karena munculnya penghujat-penghujat Islam, baru kami muncul.
adanya link Kristen yang menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, baru kami muncul. Ada penghujat-penghujat, baru kami ada. Nah, sekarang kalian teriak, kami ajaran kasih, Islam agama ajaran radikal. Siapa yang radikal? Yang radikal itu ada nggak di Islam yang menghujat Kristen, kemudian mereka itu tidak menampakkan wajah? Ada? Gak ada. Gak ada. Kalau di kalian Sofiatul, Kiamat, siapa? Christian Prince yang nantang saya tapi mencret. Banyak. Mereka tidak mau buka muka. Kenapa? Apa tujuannya? Karena ingin menghujat. Lari ke luar negeri, Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim. Mau ngapain? Menghujat saudara-saudaranya sendiri. Kami ada nggak yang lari ke luar negeri? Kami menghujat. Ada nggak kami penghujat tidak menimpa wajah? Nggak ada. Bang Suma pakai kamera, buka kamera, cuma pakai masker, apa alasannya? Malu giginya nongol, itu aja pun. Tapi kalau dikatakan menyembunyikan identitas, nggak ada itu. Orang udah tahu nama saya, tempat kerja saya dulunya tahu semuanya, tempat usaha saya mereka tahu. Tapi kalau di kalian Sofiatul, injak Al-Quran, ada, kita tahu siapa dia. Apa tujuannya? Kita ingin diadu domba. Siapa lagi? CP, Kiamat. Orang-orang tidak bisa bahasa Arab, orang-orang tidak bisa baca kitab gundul, membahas kitab sucinya umat Islam. Aduhai, apa tujuannya? Menanamkan kebencian antar kita, antar umat anak bangsa. Padahal kami berada di sini itu mau berdiskusi, mau berdialog. Kita rindu untuk itu. Tapi yang mereka lakukan apa? Menghujat. Satu hal yang perlu saudara-saudara Kristen pahami, baik yang di bawah maupun yang di atas. Orang mau berbicara mengenai Islam, Bung, syaratnya apa? Anda harus kembali menjadi anak usia 3 tahun. Baru punya hak kemudian untuk menjelaskan, mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadits. Kenapa harus berusia 3 tahun dulu? Karena kalian harus masuk belajar qiraat. Apa itu qiraat? Membaca original teks kitab sucinya umat Islam. Kalau sudah itu Anda harus tahu nahwu Arab. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah tahu bahasa Arab. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah bisa baca kitab gundul. Kalau Anda sudah tahu, berarti Anda sudah paham ilmu ma'ani, ilmu bayan. Nah, Anda sudah bisa menjadi guru di Islam. Tapi kalau hanya modal terjemahan, terus mengkritisi Islam, menghina Islam, itu namanya Anda menggali kubur Anda sendiri. Makanya makanya mereka, orang-orang yang melakukan hal begitu, merahasiakan identitas mereka. Nah, kalau saya umat Islam, saya mau taruhan dengan pendeta yang ada di Indonesia ini, siapapun dia, termasuk Bambang Nursena. Mari kita adu tentang ilmu Bible. Apa sih yang mendasari Anda bisa lebih di atas daripada kami? Tak ada kan? Exegesis. Apa? Hermeneutika, apa itu? Kitab Anda cuma terjemahan dasar pijakan, yang penting bisa baca Latin. Udah selesai. Lalu apa keistimewaan kalian? Oh, kami punya Roh Kudus, nenek Lucifer. Apa? Tak ada kan? Justru orang Kristen itu yang awam, yang masih bisa diselamatkan, lebih nyaman mendengarkan kami apologet Islam ini membaca Bible. Kenapa? Karena kami jujur, kami menyampaikan apa adanya, tak ada tendensi perpuluhan, tak ada tendensi untuk kumpul jemaat, tak ada tendensi perut, tak ada tendensi untuk bisnis, tak ada. Kami murni untuk menyelamatkan teman-teman semua, dan kami tidak dibayar. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Anda bertanya tentang dalil di Bible, kami muntahkan, kami sampaikan. Tapi kalau pendeta, jangan banyak tanya. Hari ini kita fokus kepada ajaran ini. Berarti roh yang ada dalam dirimu, itu roh jahat. Itu bukan Roh Kudus. Tanya, berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus supaya kau dapat bimbingan. Jangan kau banyak tanya. Itu kalau pendeta. Tapi kalau kami umat Islam, Anda tanya, Bang Suma, di dalam kita kami jelaskan, kami muntahkan semuanya tanpa tendensi kebencian. Tapi yang kami utamakan itu adalah bagaimana Anda bisa memahami Bible itu dengan baik dan benar.
Itu bang. Tapi kalau umat kalian yang menjelaskan, apalagi pendeta, cobalah dulu, dihitung-hitung aja dulu. Berapa pendeta yang sudah tumbang menghadapi kami? Esra Soru, saya katakan tumbang. Siapa lagi yang hebat-hebat dari kalian? Tak ada bang. Budi Asali, ada. Siapa lagi? Ini yang saya incar ini siapa? Mel Ngetok. Siapa Mel Ngetok? Itu saya incar itu. Sebentar lagi tuh ku cabut kumisnya. Itu tengok aja nanti. Mel Atok bang, Mel Atok. Bang, ini ada ini lagi. Jadi ternyata di Indonesia ini musuh kita itu yang nyata-nyata ya, itu LGBT. Nah itu dia. Coba. Itu dari gereja juga tuh. Dari Kristen juga tuh. Kena itu, aduh Bang Ari kenapa ngomong itu? Itu pendeta dari Kupang aja mengakui. Iya, tapi bahasanya nggak boleh itu Bang. 10 menit kena. Sorry. Apa ya? Pelangi. Lagi bete bilang aja gitu. Lagi bete, sorry. Lagi bete. Lagi bete. Nah, pendeta dari Kupang itu mengakui kalau ya itu yang di si Ngetok itu yang nantang saya itu. Yang ngatain saya tukang parkir gitu. Tapi saya lihat aja nanti, ada saatnya nanti ku cabut kumisnya pelan-pelan. Kalau saudara bertanya kenapa kami umat Islam itu membahas Bible, karena Al-Quran kami menguraikan itu. Al-Quran kami yang memberikan sinyal itu. Kenapa kami membahas Kristen? Al-Quran kami yang menyatakan itu. Pada saat kami membahas Bible, itu sama dengan kami membahas Al-Quran. Pada saat kami membahas Kristen, itu sama halnya kami menguliti Al-Quran, karena Al-Quran mencakupi itu semua. Tapi kalau kalian seperti kiamat, membahas Islam, apa dasar pijakannya? Tak ada. Di Bible tidak ada bahas Islam, nggak ada. Di Bible bahas hadis nggak ada. Tapi kalau di Al-Quran membahas tentang Bible, Al-Quran membahas tentang kekristenan. Konsep Trinitas dibahas di Quran. Konsep Tuhan jadi manusia dibahas di Quran. Semua yang ada di Kristen dibahas di Al-Quran. Apapun itu, maka kami punya hak untuk menceritakan, untuk mengurai, untuk menjelaskan. Kenapa? Kami umat Islam punya hak membahas Al-Quran. Cakupannya adalah kitab-kitab terdahulu. Jadi kalian saudara-saudara Kristen itu harus duduk mendengarkan, yang salah luruskan, yang tidak benar coba dibenarkan. Jangan justru kalian menyerang Islam. Kalian tidak punya hak untuk itu. Kalian tidak punya kapasitas untuk itu. Seperti halnya Anda sebagai Kristen tidak punya kapasitas menyerang Yahudi dalam perspektif kitab. Gak ada hak kalian. Kenapa? Karena perjanjian lama itu adalah kitabnya mereka. Kalian tidak punya hak kemudian untuk membantah kitab mereka. Kenapa? Karena memang itu kitab mereka. Berbeda dengan kami Al-Quran. Al-Quran itu membahas seluruh kitab terdahulu. Dan kami tidak mengambil kitab kalian. Tidak mengambil kitab kalian, tidak mengambil kitab Yahudi. Tidak, berbeda dengan kalian. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, menempelkan di kitab kalian. Lalu kemudian kalian mengatakan perjanjian lama. Kitab kalian sebut kitab perjanjian baru. Kalau kami ingin seperti kalian, maka Al-Quran kami katakan perjanjian terakhir. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Kalau kami mau, tapi karena kitab kami bukan buatan manusia, ya kami tidak mau akal-akalan, kami tidak mau asal-asalan. Kami harus yang sesuai dengan yang sebenarnya. Al-Quran ya sudah, Al-Quran kitabullah. Sudah, itu aja. Tapi kitab ini membahas kitab kalian, membahas agama kalian, membahas sembahan kalian. Jadi jangan marah ketika umat Islam membahas Bible. Jangan marah ketika umat Islam membahas Yesus. Jangan marah. Karena Al-Quran memang membahas itu. Tapi kalau kalian yang membahas tentang Al-Quran, kami marah. Kecuali bertanya. Kecuali statusnya belajar. Tapi kalau menghujat, menista, memaknai sendiri, di mana pemaknaan itu hanya berasal dari terjemahan, kalian sama sekali nggak punya kapasitas. Coba kalau saya tampilkan Iqra 1 di sini, lalu panggil siapa? Christian Friends, siapa? Congorpedia. Kau panggil ke sini, siapa lagi? Sopiatul. Ku buka Iqra di sini, suruh baca Iqra, dia nggak bisa. Lalu umat Islam yang mana yang kalian bisa murtadkan? Sudah berapa banyak yang murtad dari Islam dengan cara-cara mereka hujat kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau kami alhamdulillah setiap saat ada yang mu'allaf,
Tadi Anda dengar sendiri kan? Ada lagi yang mau mu'alaf. Kemarin hari Sabtu, hari apa mu'alaf di MCI? Hari Ahad atau hari Sabtu tuh? Yang kita diundang tapi saya nggak hadir. Ada aja yang mu'alaf. Kenapa demikian? Karena orang Kristen itu dikasih oleh Allah akal. Orang Kristen yang menggunakan akal pasti akan merasakan, kok kitab saya, agama saya kok tidak sesuai dengan akal saya ya. Tuhan yang saya sembah kok beda dengan apa yang tertoreh di akal saya. Itu pasti. Jadi orang-orang yang masih bisa terselamatkan menggunakan akal pasti lebih memilih Islam. Apakah setelah kami mengislamkan kami dapat keuntungan? Tidak. Yang dapat untung itu Anda. Apa itu? Jannah. Anda menjadi penghuni surga. Apa untungnya bagi kami? Gak ada. Tapi bagi Anda mendapatkan surga. Masya Allah. Saya kira begitu, Bung. Saudara-saudara, mohon maaf kalau terlalu lama saya ngomong. Ya, kalau ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat disilakan. Mumpung masih ada guru kita di sini, Kiai Ustadz Blokir Permanen. Silakan. Kiai. Ya, saya nggak sebut gitu. Itu yang saya sebut yang bawah itu ada juga satu. Mana aja. Ya itu aku ada juga. Wah, dua natur ini bahaya ini. Bisa disembah juga nanti. Itu akunku tadi tenggelam 2 bang, kena peringatan aku sekali 2. Jadi bikin akun baru, soalnya akunku tinggal ini, nggak ada lagi akun, udah habis. Jadi 2700 tolong di follow Blokir Permanen 02. Ini yang 08 ini akun terakhir. Jadi ini kalau kena get out, nggak bisa live. Akunku kena 2-nya sampai 1 minggu lagi. Ayo 2700 tolong panjang di follow. kali lah akunku baru-baru 2 jatuh kok nggak panjang ngomong kok. Panjang kali ngomongnya. Tapi kan abang akunnya masih banyak loh. 3 hari yang lalu aku kena permanen 1 bang. Coba. Hari ini aku kena 2. 7 hari kenanya. Kau gak usah bayangkan bang, capek abang bayangkannya. Dah 2800 tolong di follow Blokir Permanen 02, di follow. Ini si Lambai Naibaho. Dari tadi kok diam-diam aja. Kok terkesima dengar suara Bang Juma. Lamboy. Oh, jaringan merah. Amus. Ayo, Amus, kenapa kalian jadi berhala? Assalamualaikum. Amus, kamu bukannya Kristen? Kenapa udah malam? Enggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah beliau sudah mu'alaf, sudah syahadat. Oh iya, beliau. astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Aduh. Waalaikumsalam. Maaf. Waalaikumsalam, maaf ya. Oke, Bos Jack, tanggapin tuh pernyataan Bang Juma. Aku rasa sekian lah bang, udah malam juga mau tidur. Nyerah dia Iya. Bang. Oke, saudara bos, nanti tolong pesan saya, pelajari Bible sebaik mungkin. Jadikan Bible itu sebagai sahabatmu, sebagai kekasihmu, pelajari dengan baik. Tapi ingat, ketika kita ke pasar untuk memilih pakaian yang akan kita beli, bukan syahwat yang kita pakai nilai, bukan iman, tetapi akal. Ketika kita memilih calon istri, yang kita pakai memilih itu bukan iman, tapi yang kita pakai itu adalah akal. Ketika kita ingin memilih sesuatu, maka yang kita pakai adalah akal, bukan iman. Nah, tolong memilih sembahan jangan hanya iman, tapi pakai akal. Maka pelajari Bible, jadikan Bible itu kekasihmu selayaknya Bang Suma. Bang Suma menjadikan Bible itu kekasihnya Bang Suma. Setiap saat Bang Suma bolak-balik bahas, baca Bible, kejadian, bilangan, ulangan, itu kujadikan kekasih. Ku pelajari baik-baik kitab itu. Ku sayang-sayang kitab itu. Ku elus-elus siang malam kitab itu. Ku pelajarin. Kenapa? Karena dari sini orang bisa terselamatkan. Pelajari Bible. Oh ini, oh di sini, tempatnya ini di sini, tempatnya di sini. Murni karena akal, bukan karena doktrin, bukan dogma. Dan saya harap saudara pun bisa melakukan itu. Silakan Anda pelajari Bible baik-baik, tinggalkan doktrin dan dogma sejenak, baca Bible. Gunakan akal. Ingat, kita itu diberi kelebihan oleh pencipta kita. Apa itu? Akal. Kita dijadikan pemimpin di atas muka bumi ini bukan karena hanya sekedar fisik kita, tapi kita punya akal
Yang bisa melumpuhkan dan menundukkan alam semesta hanya akal kita. Masa kita nggak mampu menundukkan Bible dengan akal? Tundukkan. Kalau dia berasal dari Tuhan pencipta, maka Bible ini akan selaras dengan akal kita. Kalau akal kita tidak selaras dengan kitab suci kita, harus kita pertanyakan, Tuhan kita yang tidak maha tahu, atau ini hanya karangan manusia? Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan memberikan akal sebagai alat deteksi kebenaran di atas muka bumi. Kita bisa membedakan warna, kita bisa membedakan rasa, kita bisa membedakan sesuatu. Tapi binatang tidak bisa. Kita yang bisa. Kita bisa membuat besi bertonton melayang, yaitu pesawat. Kita bisa memperpendek jarak yang sejauh apapun di dunia ini, jaraknya bisa kita perpendek. Contoh HP. Orang Amerika bisa bicara sedekat mungkin dengan orang yang jauh. Siapa itu? Akal yang membuat itu. Gelap gulita bisa menjadi terang. Apa itu? Listrik. Siapa itu? Akal. Apapun sekarang, akal. Jangan giliran agama, akal Anda pensiunkan. Pesawat tidak membawa kita ke surga, listrik tidak membawa kita ke surga, kendaraan tidak membawa kita ke surga. Tapi hal ini kita nilai dengan akal. Tapi giliran hal yang membuat kita ke surga atau ke neraka, akal Anda matikan. Sangat disayangkan itu, sangat disayangkan. Jadi sekali lagi sebagai saudara, yuk genggam Bible ketika Anda baring, ketika Anda duduk, ketika Anda kerja, bawa Bible-nya. Istirahat, buka lagi. Anda makan lagi bersenda gurau dengan keluarga, baca lagi Bible, pelajari baik-baik. Tapi ingat, jangan pakai iman belakangan. Iman yang berkualitas adalah iman yang didukung oleh kebenaran faktual yang muncul dalam Bible, yang muncul dalam kitab suci. Kalau hanya sekedar iman, tai sapi pun bisa Anda anggap dodol, bisa. Kalau hanya sekedar iman, apapun bisa. Bahkan karena iman, Anda lihat saudara-saudara kita, karena iman pohon disembah, karena iman kuda disembah, sapi disembah, karena iman kuburan pun bisa jadi Tuhan, karena iman. Tapi apakah itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan? Tidak. Yang mengantarkan kepada keselamatan kita itu adalah pesan Yesus. Kasihi Tuhan Elohim dengan akal budi, jangan yang lain. Kalau sudah cocok dengan akal, baru iman, baru berkualitas imannya. Seperti itu saudara. Jadi cintai Biblemu itu, pelajari baik-baik, sayangi dia, elus-elus dia, urai pelan-pelan isinya dengan standarisasi akal, jangan dengan iman. Kalau iman, tidak usah pelajari, imani aja terus, mati tunggu aja di neraka. Kita akan ketemu nanti di akhirat. Saya akan menjadi saksi. Saya pernah ketemu dengan saudara ini, udah ku ajarin mereka, tapi mereka ngotot karena iman saja. Mereka tidak mau menggunakan akal sehat. Coba pelajari Bible sekali-sekali dengan akal. Buka, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu segala sesuatunya jadi dari Dia. Oh iya ya, firman itu telah menjadi manusia. Muncul akal bertanya, firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, gimana ya? Cari lagi, apa memang ada dalilnya di dalam kitab ini Tuhan itu bisa menjadi makhluk, Tuhan itu bisa serupa dengan makhluk? Ternyata cari ketemu, oh nggak bisa, berarti ada yang keliru di situ. Kalau ada yang keliru, ada masalah di dalamnya. Kalau sebuah kitab suci itu bermasalah, berarti agamanya bermasalah. Kalau sudah bermasalah, hati-hati. Nah itu, jadi sekali lagi pesan saya, pelajari Bible-nya baik-baik, sayangi Bible itu, jangan kau jadikan musuh. Jangan justru pendeta yang tiap minggu aja yang mendoktrin, oh ini anak-anakku, kita ini, jangan. Mereka sekolah tinggi-tinggi karena ada udang di balik batu. Kalau imam tidak, orang sekolah tinggi-tinggi jadi imam itu tak ada duit, tak ada gaji di situ. Tapi mereka sekolah tinggi-tinggi karena apa? Bisnis, ada uang. Semakin banyak jemaat, semakin banyak uang. Itu bisnis. Maka kalau berbicara uang, yang hitam pun bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam, yang salah bisa jadi benar, benar jadi salah. Kalau duit yang berbicara, udahlah. Oke, Anda pasti tahu itu. Uang yang berbicara, uang Pak sekarang, maka yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Kalau uang, nah jangan pakai uang dulu. Yang murni, yang normal, pelajari pelan-pelan, baik-baik. Pelajari aja baik-baik.
insya Allah Anda akan ketemu dengan kebenaran. Saya kira begitu saudara, silakan Anda istirahat. Saya pun ingin bikin kopi dulu ya, campur masak aku biar yang lain juga ada ruang untuk berbicara. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut. Aku minta maaf ya kalau ada salah perkataan Bang Suma ya. Gimana Bang? Aku minta maaf kalau ada salah perkataanku Bang yang tadi. Sama saya pun demikian saudaraku. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang keliru, yang hilaf dari saya. Saya manusia biasa. Paling tidak demi Allah, demi Tuhan yang menggenggam jiwa saya dari sejak berdiri kemudian menjadi apologet, tujuan saya itu bukan karena kebencian. Tujuan saya karena kasih sayang. Saudara mana yang mau melihat saudaranya hancur? Tidak ada kan, apalagi di neraka untuk selama-lamanya. Itu tidak mungkin. Itu aja. Saya nggak dapat duit. Saya bukan seperti misionaris yang digaji. Di Islam itu tak ada islamisasi, nggak ada itu. Digaji nggak ada. Ya, ini saya juga dalam keadaan tidak sehat-sehat aja, tapi saya sempatkan kemudian untuk menyampaikan risalah kebenaran itu. Begitu ya, saudaraku. Jadi kalau ada kata-kata, ada sesuatu yang membuat Anda tersinggung, ingat, mungkin itu ada sisi kebenaran yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Begitu juga yang Anda sampaikan ke saya, itu akan menjadi buah ilmu untuk saya pelajari. Oke, terima kasih saudaraku Bos Jack. Bos Jack atau apa? Oh, Bos Jack. Sorry. Ya, 1, 2, 3 pesan sampai 7 pesan. Karena di hari ke-7 itu hari terakhir, kepada bos bahwa kalau hari Minggu hindarilah pergi beribadah kalau tidak ada perintahnya. 1 ya, bos. Iya, kenapa Bang? Ya, kamu kalau hari Minggu masih pergi gereja nggak? Oh, saya rajin. Kebetulan saya apa juga. Kalau di sini namanya ketua Naposo. Rajin kali kau melanggar perintah Tuhan. Udahlah Bang, biar aja laku kalau menanggung itu Bang. Yang penting kita sesama Bang, respect lah Bang. Oke Bang, kalau begitu. Iya Bang. Cepat sembuh ya Bang Suma ya. Tadi kan katanya apa? Makasih saudaraku, Masya Allah. Oke Bang, aku izin turun dulu ya Bang ya. Oke bos. Baik. Kan ya Bang Juma banyak minum air putih, bukan banyak ngopi. Lamboy, dia katanya mau ngomong lo dari tadi. Ayo ngomong silakan. Orang lagi dapat itu, lagi dapat merah. Dari tadi dia mau ngomong lo katanya. Lamboy. Ketiduran tadi sayanya tuh, jam berapa lah? Kok aku noise sih? Masa aku noise? Perasaan gak ada suara apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya minta izin sebentar? Silakan. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Saudaraku semua dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada pastel abon tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada pletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat silahkan langsung hubungi WhatsApp saya, ada di bio ini. Gak usah DM lagi, langsung jadi bisa dikasih informasi dan keterangan segala macamnya. Kami bisa kirimkan ke seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke juga bisa, Malaysia, Singapura bisa. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel secepat dan JNT. Insya Allah amanah dan halal. Bang Juma minta tolong mohon ditambahkan sedikit. Bang Juma lagi minum kopi, lagi bikin kopi. Oke, Pada ada.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa sudah menjadi kebiasaan kita untuk saling membantu dalam mempromosikan usaha saudara kita. Nama Anda siapa sih? Lupa saya, Bang. Astagfirullahaladzim. Riko, Bang. Mu'alaf. Iya. Oke, saudara Riko kita ini adalah seorang mu'alaf yang gagah berani ya, memperjuangkan kemudian rumah tangganya dengan mencoba untuk mandiri, bikin usaha rumahan dengan menjajakan jajanan ya berupa pletek dan ada juga pletok, pastel, ya, kerupuk, pastel, empek, terus stick juga ada. stik cumi. Oh ya, hesti cumi, terus Stik, Bang, stik. Ya Allah. sama aja pun ini cerita Beda lah itu wanita. namaku. Ya siapa suruh namanya mirip. Ih, mana ada namanya mirip. Nih, beda. Stik cumi, bukan hesti cumi. Ya Stik, ya ya, Bang. sorry. Hesti cumi, terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Keripik, Terserahmu lah, Bang. empek Palembang, terus keripik, pastel. Ya gitu-gitulah ya. Langsung aja ke bio Bang Riko. Bang Insya Zuma Allah. sudah sering makannya ya. Betul sekali. Saya sering mencicipi olahan tangan beliau. Masya Allah luar biasa. Ayo teman-teman yang ingin mencoba silakan dan dijamin halal. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, sehat selalu Bang Handi. Semua Amin, Bang. amin. Ya jika ada pemirsa yang ingin memberikan bingkisannya kepada para debater boleh hubungi saya ya. Misal ke Bang Zuma, Bunda Hesi, Bang Handi, Bunda Rahma, siapa lagi Imrus tuh, blokir dan semuanya ya. Apa Terima beda kasih. hesti sama blokir, ya Allah. Udah mulai ikut-ikutan lagi Bang Riko nih. Oh iya. Apa beda hesti sama blokir? Oh iya sama Bang Cuma ya. gak usah dikut-ikutin. Terima kasih ya. Udah dinaikkan saya, terima kasih. Saya doakan Sama-sama. semuanya sehat, murah rezeki, panjang umur dan dimudahkan urusan semua ya. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Bunda Hesi sehat ya. Bang Zuma Alhamdulillah juga. sehat. Ya, insya Allah, amin. Ya semoga api tetap jaya ya. Amin. Amin, amin, amin. Jangan sampai padam Bang Zuma karena nggak ada lagi. Enggak, insya Allah. Lalu pikir lampu padam. Maksudnya berhenti tiba-tiba Nanti padam. kalau Bang Juma nggak diskusi kita datengin rumahnya, kita demo dia, Ya. kita teriakin, Bang, mau diskusi kau, wah gitu kita teriakin. Ngapain aja kok di rumah gitu. Oke, Muni-muni. Bang Riko. Muni-muni itu tapi matto-matto saya itu. Ya Apa udah, itu kan? sudah. Apa Apa? sih? Kan dah. Iya, Mana keji? iya. Ngomong apa iki? Kok bisa ya? Iya, muni-muni. Iye, opone iye. Astagfirullah. Lah boy silakan, katanya mau ngomong. Dari tadi kok typing. Juma gua bilang. Ngomong langsung sama orangnya. Kenapa jadi ngantuk kalau malam begini ya? Karena dengar suaranya Hesti. Ya juga ya. Astagfirullahaladzim. Nggak, dari kemarin itu Bang Juma, Bang Handi tuh ngantuk terus kalau udah jam aku pula lagi yang kena. Bisa nggak sih? Satu malam itu aku nggak kena. Saya boleh iklan nggak? Ini muncul lagi Ya, orang ini. silakan. Astagfirullah. Siapa sih itu yang sering WA? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman yang 2500 jangan lupa di follow Blokir Permanen 02 ya, di bawah Bang Handi. Di Saya yang follow mau di iklan bawah Bang Handi kenapa follow. bosnya yang iklan? Lanjut terus. Gurunda, Bang Juma nanti tolong dibantu ya. Cuma iklan saya masih dalam bentuk ini nih. Ini yang ngomong ini siapa ya? Iya. Bang Juma tolong Bang, nanti menyebar begitu semua Bang. Ya setiap saya ke Komal nanti ini yang ngomong siapa ya? Menteri Luar Batang. Saya baru masuk Komal, ini yang ngomong siapa ya? Aduh. Bisa nggak sih remote-nya dimatikan aja orang ini? Ya Allah ya. Ini pencetan mute-nya kan masih sama main kemarin ya? Coba tombolnya ditekan dulu deh, kasih off dulu.
Iya, baterainya di mana ini ya? Cabut dulu baterainya tuh. Ini orang-orang yang pakai baterai kan yang kita beli di pasar waktu itu Bang Andi ya? Iya. Ini nungguin iklan ini. Mau iklan apa Bang nih? Juma, besok nanti saya kalau masuk koma nanti nih begini semua kalimatnya nanti loh. Saya repot. Astagfirullahaladzim. Mau iklan boleh ya? Hah? Boleh Pakai nggak mau baterai iklan? apa Bang? Alkalin ya? Alkalin kan? Bukan Almari. Jangan lupa di follow Itu blog kalau sehari baterai sehari dipakai sehari dijemur Bang. Maklum lah, aduh ya Allah. Iklan saya. Si ngomong, kirain sudah sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan Bismillah saya tekan mute lagi Mau ya. kawin dia mau nikahin orang atau ngapain itu? Ih, Bang Juma ternyata bahasa roh saya nyampe. Ya Allah terima kasih ya Allah. Imrus kamu Kelamaan di mau apa sih pasar Imrus? gitu. Bang Handi, tolong Bang Handi. Ini saya sedang komunikasi melalui. Udah, terima kasih cukup. Udah Terima kasih. dibilang tekan tombol off-nya aja. Iya. Aduh, alhamdulillah ternyata Bang. Ya Allah, saya mau gunting pita dulu ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan mute. Di dunia mana gunting pita jam segini? Ya udah. Ngomonglah Bang Imrus. Kalau nggak ada Oten ya kamu memang objek berita. Imrus. Bukan Bang Handi, ya kan? Ini efek dampaknya besok ini kalau ada saya masuk komal. Ini siapa yang ngomong ya? Iya kan? Iya juga sih. Saya jawabnya Bang. Enggak Bang, kita Baru cuma saya serius aja assalamualaikum. kok, enggak Bang. Iya emang nggak saya. Aduh. Kalau nggak percaya besok saya rekam lah nanti. Yakin lah. Makanya udah berulang kali begitu dulu. Ada gambar, ada suara. Oh, pantas. Dari mana tuh? Oh, ternyata HP ku yang satu pakai Bluetooth Bang Andi. Oh iya. Ini gara-gara Bang Imrus ini. Gara-gara Imrus ini kencing berdiri. Teman-teman tolong di follow blog Permanen 02 di bawah Bang Handi ya. Ya, nanti tambah lagi nih. Ya, udah Bang jangan banyak-banyak ya senggol ke saya Bang udah cukup. Ngomong lagi. Orang-orang komal ini komal Bukan lah. Mau promosi apa Bang? Mau promosi apa sebelum baterainya soak? Itu loh. Tadi kan apa udah ya tadi seperti yang diucapkan Oh, jualan tadi. peniti. Ngapain? Ya Allah. Siapa yang mau beli peniti sekarang Bang? Ogi tuh sih. Ogi tuh sih. Ogi Mandro Jakarta. Ogi. Mana yang kecil? Iya. Ogi Lonto. Ogi. Nanti saya bilangin Paulus lah. Semoga Paulus mau membantu saya. Tapi sekarang kan orang jual cipot-cipot kupu-kupu kan enggak zaman lagi Bang Andi. Karena nggak ada lagi jalan keluarnya. Oh gitu. Masih laku rupanya orang jualan peniti. Ini dia pertanyaan Daripada jual. Pertanyaan ini ya. Tapi harus saya jawab. Dulu dia jual pulsa. Mending jualan tusuk konde Bang Imrus. Dulu dia kerjanya waktu zaman SMS itu kerja di Telkomsel antar jemput SMS. Iya. Ini keterangan yang diberikan Bang Andi ini ya. Keterangannya bagus walaupun ini menyakitkan tapi akan saya oke. Saya panggul itu SMS-nya ya. Menyakitkan tapi oke. Hati. Enggak berani saya kalau orang Bugis. Udah. Lanjut Bang, apa promosinya biar saya bantu untuk ini, untuk jangan dipromosikan. Silakan. Ya kan? Perhatikan kalimatnya. Biar jangan itu ada tengah-tengahnya tuh kita detail itu ya ngedengernya ya. Tidak dipromosikan pada saat tidak naik ke Komal maksudnya. Iya. Ayolah. Besok udah rame ini besok. Udah, terima kasih lah sebelumnya ya. Nanti saya SMS nanti. Nomornya ada di belakang baterai. Aduh ya Allah, kenapa ini? Tadi tuh loh yang guru yang saya kasih tadi yang guru tadi bilang ucap tadi 2 menit yang lalu itu loh. Tapi seperti Imrus, itu yang ada di hati saya. Imrus dulu sudah ada rencana meninggalkan dunia ini belum ada ya? Jangan Bang Handi tega. Jangan. Gak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Mau disaksiin. Tunggu dulu, ini saudara kita ini mau promosikan apa? Tadi katanya jualan peniti. Aduh, saya mulai dari huruf apa ya kayak saya mau dari huruf Yunani Bang Juma tahu. Apa ya saya mulai ya? Dari Alpha Omega, aduh ya Allah tolong. Tentang Ini- itu loh apa apa ya? Apa Agak ya? berat ini loh.
Ini penontonnya berapa sih? Aduh terlalu banyak 2.000 orang. 2.300, tolong di follow blog permanen Kak. 02 ya. Iya. Di bawah Bang Handi ya, di Iya. blog di follow ya. Tolong follow saya, pencetnya sekali aja ya, jangan 2 kali. Karena kalau 2 kali nanti kita ke KUA loh. Ya, Menurut kamu ngomong apa sih menurut lo? Gue lempar lo gelas ya. kan inilah. Ini Kalau tadi orang katanya bisa mau tembak- promosi ya bang. Abang mau promosi apa? Peniti, jepitan rambut. Mulai Apa? besok ini ya kan, Imbrus ternyata jualan peniti sama jepitan rambut. Hah, habis aku. Jadi apa? Apa bang? Iya. Ya udah saya mau Aduh. promosi ini. Boleh ya? Silakan. Iya Lamboy, bismillah. bicara kau. Ya silakan. Sahabat Terima kasih sahabatku. banyak. Tunggu dulu. Eh. Gimana di Ari mau kemana? Mau turun? Enggak, aku mau promosi. Oh ya udah silakan. Tapi saudara kita tadi Emros. Adek. Oh kak, tolong cabut ini Promosi dulu, saya masukin itu ke lewat sini. spanduk aja nanti, lewat spanduk. Cabut ini, masukin ke sini. Imrus ini Ya, oke. sedang mengalami trauma. Kenapa? Dulu waktu dia nyebrang di Priuk, itu hampir keseruduk kontainer. Walah, kontainer yang tak bergerak itu bukan? Iya. Kontainer parkir. Masya Allah. Berarti dia yang tabrak kontainer bang, bukan? Kontainernya rusak, dianya apa gitu. Cerita dari Bang Handi, kenapa bawaannya nih apa? Masih pakai ilmu orang sini berarti ya. Iya. Ini ada sakti mandraguna ini. Saking sakti mandragunanya, akhirnya sekarang tidak berguna lagi. Oh, udah nggak bermanfaat berarti ya. Waduh, ditambah lagi. Bukan loh, ya ini bukan soal itu ya, efeknya loh. Ini punya efek soalnya. Seperti ini, aduh, makanya saya Enggak. bicaranya kayak Ini di bawah nggak ada begini, ini kita di santai gitu loh, enggak. Emang, tapi nggak tahu besok efeknya ini panjang. Oh, Imbrus ternyata jualan peniti sama sukonde. Yang 2.400. Justru ini loh ya teman-teman di bawah ya, dengerin baik-baik ya. Imrus ini Udah, kalau Bang, sehari ya Allah. kalau sehari nggak dibully dia sakit gitu loh. Jadi memang harus dibully supaya dia sembuh. Gitu. Nggak gitu juga Bang, walaupun ngebully saya gratis ya jangan sering-sering lah. Udahlah Imrus, nanti ngompol lagi aku. Oh enggak, gini apa? Saya mau tahu. Mohon maaf ini Bang Juma. Kan saya diskusi ya di tempatnya Mbak Blokir ini ya. Itu saya lagi semangatnya dipanggil Mbak, Bu, Mbak. Itu untuk menghindari itu bagaimana? Mungkin Bang Juma gue bisa punya solusi gitu. Gampang. Ini kalau gampang ini bagus ini. Coba ikuti saya bang. Ini saya lagi serius itu. Ya saya ikutin ya. Ya, do, re, Kok ini ada saya kenal ya? mi. Ulang lagi. Do, Ulang A, B, C. Udah. ini Coba pertanyaan sama A, B, jawaban ini C. ketemunya di mana nanti ya? Coba. A, B, C. Ya. Alhamdulillah yang penting ada Halo. jawaban Pak. Halo. Coba. Halo. Oh, suaranya agak gitu. Halo. Oke. Oh, paham saya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Nomor yang ada di sedang sibuk. Itu udah Lebih pintar dia. Udah Nomor yang ada pintar. di sedang sibuk. Silakan. Nah, hubungi. coba Setelah saya- ulangi. Oke, Sekarang terima bicara kasih. Oh, baru paham. dengan model kayak gitu coba. Iya. Assalamualaikum. Oh, Tahukah Anda, Yesus itu bukan Tuhan. woi, Nah, itu Pintar dia. bisa. Latihan saya ya. Iya, tadi sebelum diajarin itu suaranya kayak suara marmut. Sekarang ini bagaimana? Suaranya sekarang. Coba. Assalamualaikum. Imrus Itu ada sabar, yang sabar. Orang request kalau tuh belajar open cam sabar. tuh. soalnya sekarang udah kayak Pak Lamsan. Coba. Oh iya kan. Sabar aja, sabar. Butuh perjuangan emang. Coba. Anggap Assalamualaikum, saya. Selamat siang, saudara-saudara. Nah, gimana? Coba ulang. Selamat siang, assalamualaikum Bang Juma. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terus
ini kita akan berdebat dan berdiskusi. Apakah benar Bang Juma ini sebagai debater itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Buset. Cuman begini Bang Imrus, kalau begitu caranya itu bisa kena ambeien nanti lama-lama. Ini ya. 3 hari aja kayak gitu. Bukan ditahan di perut itu napasnya, bukan. Ini orang cerdas begini, dia tahu kok saya nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begini ya, Imrus itu pernah jadi moderator loh Bang Juma sama siapa dulu ya? Di sini ya? Enggak, di sini enggak. Oji. Enggak pernah di Zoom dulu ya Imrus ya? Di Zoom apa di sini? Kenapa itu? Lu jadi moderator. Weh, moderator satu-satunya moderator yang di-kick ini. Malu. Moderator jadi kick. Cukup udah. Moderator di kick. Assalamualaikum. Jadi apa suaranya? Yang tadi dong, yang kayak tadi. Tapi jangan kayak Ricky nahan ambeien. Udahlah. Tapi terima kasih lah. Enggak, Tes. Ya, tes 1 2 3. Ini jangan pakai suara perut kan? Itu ya. Moderator di kick. Udah cukup. Saya Coba. perhatian ini ya. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1. Ini jadi kayak Toro Margen nanti suara saya ini. Enggak, memang gitu cocoknya. Coba. Ini Abang Ari agama Kristen atau Katolik? Coba tanya gitu. Selamat malam Bang Ari. Bang Ari, mohon maaf ini agamanya Kristen atau Islam? Nah, Tuh, kan saya gitu bisa- bagus. Bagus itu. Mantap. Biasa jalan-jalan di pura. Lamboy tanya, lamboy. Nah, kalau tadi kan kayak ikan koki bonsai. Sekarang udah bagus. Jangan terlalu panjang Bang, gimana kelanjutnya nanti dampaknya berkelanjutan. Yang tadi bagus, udah bagus Iya, tadi nanti tuh. sistemik itu dampaknya. Oke, terima kasih. Tapi kalau dipaksa begitu lama-lama dia bisa berak kapur. Ini lagi nambah. Udah. Enggak. Saya perlu latihan. Itu Yang udah penting, bagus. soalnya jangan sampai bilang, itu benar nggak sih imbus itu laki-laki apa perempuan? Kambuh lagi. Iya kan. Apakah benar imbus itu laki-laki atau perempuan? Mas sampai nanya begitu. Saya panggil mas saya. Selesai. Apa katanya Mak? Anak saya ini memang Apa kata prematur. Prematur. Allah Akbar. Ini semua karena kakak. Oke. Kenapa Udah, dia begitu, Tante? Iya, anak saya ini sudah 3 kali daftar polwan, tidak pernah lolos. Oh gitu. Kata emaknya Idrus. Maaf nanti. Idrus ini nak dengar dulu Idrus. Kata mama kamu, Kak Idrus begini katanya dia sering bangun pagi di siang hari. Gitu dong. Tidur siang di malam hari. Iya. Palamsen OTW. Ya. Udah. Apa? Pokoknya tadi jawaban tadi saya akan Coba praktekin. Assalamualaikum. Coba Imrus. Praktekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bang, dua. dari mana? Dengerin. Ya, bener sih, 2 hari bisa sakit saya ini kalau Dengerin. Bapak 2, Ibu 2. Coba. Enggak. Bapak saya 1, alhamdulillah. Mas saya 1, enggak. Jangan. Enggak, daripada mubasir kata-kata bapak-bapak, mending bapak 2, ibu 2, gitu. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Bapak Ibu yang berbahaya gitu coba. Bang Andi, enggak. Udah apa? Terima kasih. Pokoknya saya latihan ini agar tidak terulang kembali. Aduh. Ini juga suaranya. Padahal kita udah dari sononya lah. Alhamdulillah udah. Terima kasih banyak. Sepertinya berapa? Jangan salah loh. Dulu Imrus pernah lawan debat sama Pak Pipo loh, galak dia loh. Oh iya, betul. Udahlah Bang Handi. Kalau Bang Handi ntar lama-lama di dapur saya ada beras berapa liter, ntar Bang Handi ceritain lagi. Aduh. Betul. Kenapa Pak Pipo pensiun? Gara-gara si Imrus. Betul. Bahkan Pak Pipo itu cacat permanen, kuping digigit sama Allah, ya Allah. Ini sistemnya gampang ya Bang. Ya udahlah Bang. Besok Pak lagi Piponya kita buat ngeyel besok, kan? Bang.
Oh. Digigit kupingnya, putus, cacat permanen, sampai sekarang nggak muncul lagi. Mohon dia. maaf Pak Pipo, mohon maaf Pak Pipo. Pak Pipo kena tetanus sejak itu. Ya Allah saya. Bukan, Ntar Pak perempuan Pipo. nggak ada yang mau sama saya Bang Juma kalau begini. Udah Bang. Banyak yang mau Bang, tenang. Kalau suara itu mau lantang kayak laki banget itu sering-sering makan ikan buntel. Dengarnya aja baru ya. Kalau saya makan nyenyek. Ya Allah. Ikan buntel. Apa sih kalau dimakan apa itu ikan buntel? Apa itu, Mak? Ada itu ikan nih kalau ditangkap semakin naik semakin Iya ikan buntel namanya. Iya, Ikan buntel. Buntala, buntiti. Iya. Buntala. Iya. Buntiti Barako. Dek itu kuenya dong bagi dong Sat. Bukan. Saya Ini belum Lamboy tidur. ini kenapa nggak bersuara? Siapanya? Lamboy. Dia dari tadi tertawa itu, cuman nggak ada suaranya memang dari lahir. Ada gambar nggak ada suara kayak TV rusak. Teman-teman Imrus. 2300 di follow ya, Iya. Blok Permanen 02 di bawah iya. Imrus. Udah terima kasih banyak alhamdulillah atas jawabannya ya walaupun agak-agak ngeselin tapi saya Ini kamu ngomong sendiri kenapa sih lu suka lempar kunci dongkrak inilah. nih? Kan Bang Handi selalu bawa dongkrak nggak capek apa Bang? Astagfirullah. Iya, bener-bener. Nah, Ayo guys, alhamdulillah. 2300 tolong di follow Blokir Permanen 02 ya di bawah Imrus ya. Yang 2300 tadi tuh yang kalimat-kalimat Di yang follow ucapan Blokir Bang Permanen Juma 02. itu anggap aja nggak ada ya. Lupakanlah, apalagi sama Bang Handi lupakanlah semua itu. Itu aja. Iya Bang. Lamboy, kenapa kok nggak bersuara Lamboy? Lamboy, Oh Lamboy. oh ya Lamboy. Pas ini saat sadamu dulu. Mau demo. Udah makasih. Kamu tuh sadamu. Oh Lamboy. Lamboy. Bugis beneran orang ini. Blokir Permanen 02. Astagfirullah. Bang Handi, Ya. Bugis beneran. Oh iya benar. Hah? Keturunan Bugis dia kayak Jakarta. Oh, Peter tuh coba kau bahasa Bugis Imrus. Imrus. Bros, coba kau bahasa Bugis sedikit. Bahasa Bugis. Oh iya. Iya. Iya Kak, gini Pak. Kalau bahasa Bugis pas suri sadamu dulu. Mau cek demo. Aja Nah, tuh kan. lalu mau angkat dulu pusana tahu. Aja Oh, lalu. iya kan? Mau cek demo. iya iya iya. Kita bayar pusana tahu. Lu percaya banyak. Gitu loh. Aja Orang nggak lalu mau makan angkat ilmu dulu pusana hitam tahu. dia ini. Oh gimana? Bang Handi ya. Minta Saya dimakan ini ya. pelet dia. Wah ini Pak Aing mulai nih. Nah. Aduh. Ini pelet. Togi kok palembo. Oh iya kasih salah Lah, baru pula. lah. Detu pele Ogi banget kah? Ternyata saya sama beliau ini sama-sama. Sama-sama dari Ita. Sama dari Iya. Sama-sama dari toko sebelah. Cek aja toko sebelah. Pergi berlima, pulang berenang. Pergi pulang berenang. Enggak tuh paling Iya aja tampung mau isi bola lomba. jalan bola ya. Kita tes dia, ada ibu si Rasmi ini. Kau hadapi Bros, coba kau. Nah, coba 2300. kita uji ya Saya teman-teman. Pak Ibu Rasmi, perhatikan dengar baik-baik suara saya ya. Aku juga orang Bugis. Aku juga orang Nggak Bugis. nanya. Udah nggak nanya. Kalau jawabannya di SMS aja. Ibu Rasmi, selamat malam. Good night. Malah takut dia. Ibu Rasmi, selamat malam. Good night. Bahasa Indonesia aja, Bu. Iya, selamat. Aku pakai bahasa Bugis saja ya. Aku pakai bahasa Bugis 2300 ya. tolong di follow Blokir Permanen 02 di bawah Imrus. Susah ngomong keras begini, ngomong pelan-pelan. Dia selamat Iya, malam Ibu iya, Rasmi. Iya, selamat borngin. Astagfirullahaladzim, repot ya. Iya, jawabnya selamat malam katanya. Borngin tuh malam. Oh, pakai bahasa daerah lagi. Langsung masuk intinya, boleh. Imrus. Ya, saya boleh tahu Ibu Rasmi. Kenapa Ibu susah lo ngomong ini? Udah Bang Aida, saya nyerah saya latihan dulu. Nah, silakan yang lain. Nah.
Astagfirullahaladzim. Anggota Terus. Menras, anggota X. Cepetan. Kata Ibu Rasmi tadi siang itu, Tuhan menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, mati kembali, mati terus kembali menjadi Tuhan lagi gitu. Agak tuh kurang kerjaan. Ya, lanjut. Iya. Saudara Imrus silakan. Tuh. Jadi Tuhannya itu turun ke bumi berhenti menjadi Tuhan. Oke, Karena jadi manusia. Itu. Udah saya cukup, mohon maaf. lanjut dulu. Dinda Ari, Iya, udah. lanjut Dinda deh. Lanjut, terima kasih, alhamdulillah, masya Allah. Tafadol. Nah, assalamualaikum. Bu Rasmi, kenapa Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan? Bukan berhenti menjadi Tuhan, Tuhan itu menjadi manusia. Waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Iya, Tuhan juga, tetapi dia selagi menjadi manusia gitu. Waktu menjadi manusia, Nyamar. Iya, Oh, nyamar dia. Tuhan nyamar. Iya. Oh, Tuhan menyamar. Iya, lebih gampang dimengerti dibilang menyamar. Tuhan Menyamar. lahir menjadi manusia. Tapi dia bukan Lebih manusia. cepat dimengerti. Tuhan Sebenarnya menjadi bukan, Tuhan. sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhan Sebenarnya menjadi Tuhan. Iya paham. Tuhan menjadi manusia padahal sebenarnya dia bukan manusia. Tuhan Dia- sebenarnya. Tuhan sebenarnya jadi nyamar. Mm-mm. Nyamar dia menjadi manusia padahal dia Tuhan. Mm-mm. Ya. Untuk nyelamatin umat manusia dari kuasa iblis. Dia Jadi nyamar jadi manusia. kalau begitu berasnya gini aja, Tuhan menyamar menjadi manusia. Iya, masalahnya dia nyamarnya mulai dari kelahiran. Ya. Tapi penyamarannya ketahuan nggak tuh? Ketahuan lah setelah dia mati kan naik ke surga. Ibunya nggak tahu kalau anaknya menyamar. Tahu lah, kan udah dikasih tahu sebelum dia mengandung. Engkau akan mengandung anak Allah. Kan ada pemberitahuan. Tuhan menyamar menjadi manusia ternyata. Padahal manusia ini Tuhan juga. Gimana kok jadi bingung saya udah Rasmi gimana sih? Tuhan Lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, dari neraka, supaya manusia yang hidupnya benar dan manusia yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak masuk ke dalam neraka tetapi ke surga. Jadi Tuhan menjadi manusia padahal manusia ini tetap dia Tuhan gitu ya. Iya, tapi dia dalam keadaan manusia. penyamaran manusia. Oh, menyamar. Ya, lebih cepat dimengerti kayak Iya. Padahal sebenarnya dia adalah Tuhan, tapi dia menyamar jadi manusia. Mm-mm. Iya. Penyamarannya terbongkar nggak tuh? Sesudah dia bangkit lah. Oh, setelah dia bangkit baru terbongkar. Mm-mm. Sekarang masih menyamar nggak? Enggak lah, udah Tuhan dia di surga. Udah berterus terang. Ya udahlah. Pernah nggak Ibu Rasmi mimpi sama ketemu Yesus? Mimpi pernah, kalau ketemu langsung enggak. Mimpinya seperti apa? Ya aku manggil Yesus gitu. Dijawab nggak? Jawablah. Apa jawabnya? Dipeluknya aku. Aduh dipeluk Yesus. Iya. Pelukannya hangat. Dielus-elus kepalaku. Buset.
Masa sih Bu Dari? Ibu Rasmi? Dia elus-elus. Serem itu. Merinding lah bulu betisku dengar nih. Asal nggak bulu kontolmu aja lah. Nggak boleh gitu ngomongnya. Jadi bulu apa lagi yang ada rupanya? Bulu ketek. Bulu rambutmu nggak bulu namanya rambut. Bulu Dia ketekmu bau tahu? Dia elus-elus gitu ya kepalamu. Iya. Apa katanya Pak Sambil elus? Enggak Aku dicekek. selalu besertamu. Aku selalu besertamu. Jangan takut katanya. Apa lagi? Ya udah. Itu datanya malam hari apa siang hari? Mimpi. Oh mimpi. Kamu tidur siang di malam hari ya? Aku makan malam di pagi hari. Oh pantesan dia datang. Makan malam bukan tidur. Oh jadi kau ajak makan dia? Makan bareng? Jadi Yesus sekarang udah jadi Tuhan sebenarnya gitu ya? Ya. Tapi itu kan tetap anak Maria toh, Bu Rasmi? Mana? Enggak lah, anak Maria juga iya, anak Allah juga iya. Jadi tuannya Bu Rasmi ini anaknya Maria toh? Ya di dunia dia anak Maria, di surga dia anak Allah. Tuhan. Oh jadi sekarang Yesus sudah melupakan ibunya? Tuhan dia. Bukan melupakan, emang ada dia melupakan. Berarti dia masih anak Maria dong? Ya kan ku bilang di dunia. Betul dia sekarang. Imrus kerja lo Imrus. Mana sih katanya mau ujinya adil lo? Gak benar lo Imrus. Oh jadi bukan lagi anak Maria. Yang cabut nyawa Bu Rasmi, yang cabut nyawa Bunda Maria siapa? Sudah waktunya dia mati, karena kan semua ada waktunya, bukan? Iya, maksud saya yang menentukan matinya Bunda Maria siapa? Ya sudah, waktu Maria lahir ya Allah sudah tahu kapan dia mati, kapan dia lahir, kapan mati ya sudah tahu. Bukan Yesus. Ya bukanlah, ya Yesus kan belum lahir di situ. Tuhan Ibu Rasmi siapa sih? Banyak banget. Tuhan ya enggak, Tuhan satu. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan. Jadi yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Enggak ada yang mencabut, udah waktunya mati. Karena enggak ada manusia yang abadi, hanya satu, muridnya Yesus. Siapa itu muridnya Yesus? Adalah satu muridnya yang abadi. Bu Rasmi, kenapa Yesus itu waktu di bumi nggak menikah? Ya karena dia Tuhan. Apa dia nggak suka sama perempuan? Dia Tuhan, nggak menikah lah Tuhan. Berarti nggak punya nafsu dong sama perempuan dia? Ya, Tuhan itu kan roh, nggak ada nafsu. Wah, Yesus kan punya fisik laki-laki. Iya, tetapi dia kan melakukan kehendak Bapaknya. Dia datang ke dunia dalam misi penyelamatan umat manusia berdosa. Katanya tadi Bapak yang menyamar jadi manusia. Kapan aku bilang Bapak? Aku bilang Tuhan. Ya, Bapak kan Tuhan.
Bapa Allah Bapa nggak ada dibilang Bapa Tuhan nggak ada. Yang menjadi Allah manusia Bapa siapa? Sang Pencipta. Yang menjadi Tuhan. manusia siapa sih, Saudara Rasmi? Yang menjadi Tuhan. siapa itu yang menjadi manusia? Tuhan. Siapa? Tuhan itu Bapak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gimana sih? Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan menjadi Yesus. Tuhan menjadi Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi manusia Yesus. Tuhan di surga namanya Tuhan Allah. Lahir menjadi manusia namanya Yesus. Jadi waktu dia menyamar jadi manusia itu dibuat namanya Yesus. Terus Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Dialah Tuhan. Berarti bapaknya Yesus Tuhan, Yesus juga Tuhan. Hah. Nggak ada ayatnya Allah Bapa Tuhan, nggak ada. Kan Yesus berkata. Mana ada ayatnya? Ada kau baca ayatnya Allah Bapa Tuhan. Jadi ada, Bapak itu bukan Tuhan. Itu namanya kau ngarang-ngarang. Itu kan ada di lo. Allah Bapa itu Allah Bapa Sang Pencipta. Yesus Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada 3 itu. Iya, Roh Kudus ya Roh Kudus. Kalau Bapa? Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus? Yesus Tuhan. Berarti ada 3. Ya 3 Allah Tritunggal. Oh 3, Tuhanmu 3. Bukan Tuhan lo Allah. Ipieton dasmi kulo. Orang mudeng-mudeng piye lai kini. Jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Iya pas endas miku mumet. Allah 3, Allah Tritunggal. Allah 3 tapi 1. Allah 3 tapi 1 Tuhan. Ibu Rasmi mabok ya? Bukan mabok, kue yang mabok endasmu mumet. Ya udah Rasmi tidur sana Rasmi, ngantuk saya dengar suaramu. Kayak gue pengen. Lah, kue suka aku ribut, yo. Berarti kau rindu aku dengar suaraku yang ribut. Bingung dia, nggak tahu dia ngomong. Nggak ada lagi yang mau kau bahas. Kalau gue apa mau ku bilang? Apa mau ku bilang pikirnya? Kapan rencana Ibu dan Ibu Rasmi meninggalkan dunia ini? Emang kenapa? Mau ikutan kau? Mau ikutan kau rupanya? Gak mau nanya, siapa tahu Yesus sudah memanggilmu. Belum? Kalau mau ikutan kau biar aku bilang. Cepat-cepatlah kau pergi, Bu Rasmi. Bosan gue lihat lu. Aku lagi lebih bosan nengok kau. Lalu aku mau nutup dulu YouTube ya, ngantuk lah. Lalu ya. Handi. Assalamualaikum. Di mana ayatnya? Di mana? Taruh Rasmi taruh. Salam. Selamat malam. Begini, saya mau tanya, kalau boleh. Tes. Halo. Ya, siapa yang mau dibilang nih? Mau nanya sama siapa, Bang? Ya, yang bisa jawab lah. Silakan Bang Dermakus. Saya kan dari grupnya Oten di sebelah. Dia tanya, dia bilang, saya buktikan bahwasanya Tuhan Islam itu manusia. Dia buka surat Al-Anas, Huwallahu ahad. Kan itu tertulis aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
Jadi yang saya pertanyakan, apakah betul Tuhan Islam itu manusia? Saya bilang, ini sih dia yang pintar atau saya yang bodoh? Kasih jelas-jelas tertulis berlindung kepada Tuhannya manusia. Tolong dijelaskan. Sudah jelas itu tadi, Bang. Itulah, jadi saya bertanya dalam hati, kalau misalnya